Terus juga sekarang ada bintang tamu baru nih. Ada siapa lu? Valeri. Ada juga Malvin. Nah, jadi ini teman-teman SMA gua nih. Jadi kita udah lama gak ketemu dan akhirnya kita ketemu lagi sama mereka dan kita bakal bahas apa aja sih yang udah dilakukan pada saat kuliah dan sekarang tuh udah kerja apa gitu loh. Si Valeri ini kuliah di salah satu universitas cukup terkenal nih. Yang orang lain kalau ngomong sebut langsung tahu. Gila dah pokoknya. Ya, jadi gue kuliah di ITB di Bandung. Beda kelasnya ya. Ya, terus jurusannya jurusan fisika. Nah, Nggak peduli gua jurusan. Nggak peduli. Lu yang jadi profesor lu? Lu yang jadi profesor kan? profesor apa tuh? Profesor ini fisika. Kalau boleh tahu fisika. Crash gua. Kalau boleh tahu fisika kerjanya apa sih? Fisika kerjanya tergantung bidangnya. Jadi fisika tuh ada fisika nuklir, terus ada fisika material, ada fisika bumi, terus ada fisika medis, ada fisika teori, macam-macam. Jadi itu tergantung bidangnya juga sih. Jadi kalau misalkan kayak fisika medis, dia mungkin kerjanya di rumah sakit yang berhubungan dengan radiasi gitu. Terus kalau misalnya fisika bumi, mungkin dia lebih eratnya ke perminyakan atau pertambangan semacam kayak gitu. Kalau lu gimana, Sam? Apa? Lu ambil apa? Gua ngambilin Di mana Arsitek universitas? kan. ngambil arsitek Unut. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Udayana. Universitas. Cuma itu terkenal anjing kalau daerah di Bali mah. Ya terkenal lah. Terkenal kalau lu Orang cuma ngomong itu doang universitas negeri jadi. Iya, di Bali cuma satu itu doang, nggak ada lagi. Di Bali cuma satu. Lu ngomong sama orang, oh itu yang terkenal, pasti tahu. Ambil apa? Arsitek. Teknik arsitek. Penjurusannya? Nggak ada penjurusan. Ada penjurus teknik, fakultasnya teknik, jurusannya arsitek. Nggak, soalnya biasa kalau kayak gue kan elektro. Iya, masuknya gua teknik. Itu fakultasnya. Iya, ngambil teknik, jurusannya arsitek. Enggak, soalnya ada pendivisian lagi setelah Ya, misalnya semester 5. Kalau gua ini sih urban design. Oh, urban design. Nah, itu. Lu orang ini kan kuliahnya di, kalau bisa ngomongin universitas negeri ya berarti ya. Kalau boleh tahu nih, teman-teman lu orang gimana? Temen gua baik. Temen gua Jabodetabek juga. Enggak, maksud pertanyaan gua banyak dari campur-campur gitu kan. Iyalah, pasti. Pasti lu juga Dari ya. berbagai daerah lah, dari Daerah Indonesia, campur-campur pokoknya. Ya, dari seluruh Indonesia tuh pasti ada Jadi yang dari saya sana. punya teman orang timur sana itu. Kalau ketemu saya, sapi main bola. Saya pingin main bola. Oh. Jadi bukan sapi yang main bola kan? Dia ngomong tuh cepat. Sapi. Sapi main bola, sapi makan. Sapi perut lapar. Maksudnya saya kenyang gitu, saya lapar gitu. Oke. Berarti lu juga nih, Val? Baik teman-teman yang baik daerah, betul, campur. betul, banyak teman dari. Terus untuk adaptasi itu gimana? Ya awalnya gue pas masuk itu gue ngira bakal susah nih, maksudnya kan jadi minoritas kan di sana kan. Tapi ternyata di situ tuh orang-orangnya tuh welcome banget, dan dia juga nggak inilah, intinya nggak rasis lah gitu kan. Jadi akhirnya ya udah berbaur seperti biasa aja. Tapi gitu. baik kan, maksudnya mereka perlakuan ke lu nggak dibeda-bedakan lah intinya. Nggak ada rasis. Sama lu juga kan sama. Kalau pada awalnya orang Bali itu biasa lah, karena kan mungkin jarang yang ada yang merantau ya kalau orang Bali. Pada awalnya sih ya kayak masih belum inilah menerima gitu yang dari luar. Cuma pada berjalannya waktu ya terima aja. Ujungnya fine, ya fine karena aja. udah emang satu jurusan ya Iya. udah pasti terima aja gitu kan. Jadi Pas beradaptasi. awalnya juga kayak biasa kan, karena orang Bali tuh kayak setahu gua jarang ada yang merantau gitu. Meningkat. Pasti tetap di situ doang. Iya, Iya. jarang ada yang merantau. Jadi ngomong-ngomong tentang baik dan nggak baik nih, maksudnya kan lu orang minoritas nih kayak lu sekolah, kita satu sekolah bareng nih, terus tiba-tiba ke dunia luar ya banyak daerah masuk. Menurut lu orang culture mereka terhadap lu yang pasti pernah dong adu argumen kayak menurut mereka kok lu gini sih, tapi menurut lu itu yang benar, atau mungkin menurut mereka ini lo yang benar, bagi mereka itu benar, bagi lu orang nggak benar. Ada nggak pernah terjadi perdebatan seperti itu? Mau yang lucu apa enggak itu perdebatannya? Ya mungkin dari lu lucu, ini nggak lucu dah, terserah lu dah. Boleh dah. Kalau bahasa Balinya ibu itu apa tau gak? Gak ada yang tahu kan? Mamake kali. Bukan, ya kan? Bingung kan? Gue awalnya juga bingung. Gue juga bingung kan. Orang sampai debat begitu kayak, anjir.
Lu ngomong kasar banget kan? Iya, Ibu terus? itu meme, nggak pakai kakaknya nggak ditekankan gitu. Meme. Tapi mereka dibercandain kan? Iya, makanya itu satu perdebatan yang satu kultur yang beda menurut gue kan. Kita di Iya. Jakarta. Tapi lu ada ngomong nggak Ki? Ada ngomong Ada, ngasih tahu. ada. Terus dia responnya gimana? Ya udah, orang itu bahasa ibu mereka, bahasa Bali gimana? Bahasanya culture Iya, mereka dan ya. mereka fine aja. Kalau lu Val, ada kejadian yang argumen gitu nggak? Ya paling kalau misalkan kayak Yang serius ini jangan lucu Nah, juga. jangan juga. iya ini serius ini. Jadi kalau misalkan kayak kita bahas tentang politik ya misalkan ya, itu udah pasti kayak apa namanya kayak kita tuh apa namanya berseberangan lah sama mereka gitu. Nah tapi ya solusinya ya kita akhirnya ya udah nggak diperpanjang lah membahas tentang itu gitu. Intinya karena kita udah tahu maksudnya mereka kalau misalkan kita bahas ini pasti kontra sama kita gitu. Tapi ya maksudnya di luar politik ya kita tetap fine gitu sebagai teman ya tetap oke gitu. Kayak kita aja biasa gitu. Tapi pernah nggak sensitif kayak dianya jadi tai lu kok gitu sih mainnya kayak ya emang kenapa kalau begini kayak gitu kayak nggak pernah. Enggak. Mereka juga tahu. Maksudnya mereka juga ngerti lah maksudnya Tahu menjaga ranahnya sih. diri juga Iya, gitu. tahu ranahnya. Heeh. Tapi nggak pernah sampai berantem tuh nggak Kalau pernah. tahu Nggak apa pernah. forumnya emang untuk debat ya pasti ngomong mereka, Oh. ya kan? Kalau lagi ngomong gini kayaknya nggak terlalu gitu Enggak ya. lah, enggak ngapain. Paling gitu. cuma ini pendapat gua habis itu udah stop ya. Iya, heeh. Tapi- Apa yang dihajar-hajar tuh. Tapi karena udah beda campur-campur ngomongin baik, teman-teman lu berarti terdorong baik ya. Kalau baiknya baik. Baik Baik. banget kok. Nah, kira-kira menurut lu yang menurut lu baik itu yang kayak gimana sih? Baik dan bener? Kan dari Baik tadi dulu apa bener ya? Itu satu hal yang beda loh. kontradiksi ya. Iya. Beda sekali ya. Ya coba dari baik dulu. Dari baik dulu lah, boleh lah. Ya, Lu baik. menjabarkan. Kalau temen yang baik menurut gua yang nggak ganggu kita aja udah gitu, nggak usah Nggak merugikan lah intinya ya. nggak peduli, nggak mengganggu hidup kita gitu. Jadi itu baik ya kan? Nggak, kalau kita ngapain ya udah dia nggak masuk, nggak ikut campur yang terus langsung buat kasih negatif itu baik. Baik ya. Iya. Oke, kalau lu menurut lu Val gimana? Kalau Baik yang menurut lu. Menurut gua baik itu ya yang apa namanya? Karena dia- kan orang juga sudah mengalami nih. Iya, heeh. Ya baik itu ya sebenarnya relatif ya, tapi kalau menurut gua itu baik itu adalah dia bisa memposisikan dirinya dia itu maksudnya kalau misalkan kayak dia jadi kita nih, dia yang dia rasain apa sih? Nah, jadi dia misalkan kalau kayak gua nih, gua nggak suka apa namanya digaplok gitu ya. Udah berarti lu jangan gaplok orang kayak gitu. Oh, itu baik menurut pendapat lu berarti ya? Iya, ya maksudnya Bisa lu ke jadi posisi yang iya gitu harusnya kita apa simpati terhadap dia gitu, jadi kita bisa ngertiin lah kalau kita posisi dia kayak gimana. Nah itu menurut gue baik gitu. Tapi kalau ditanya pribadi, ini baik dulu ya. baik. Kalau lu bisa menilai nggak diri lu baik? Bisa menilai nggak diri lu baik, apa ya? enggak? Baik. Baik. Iya, baik gua. Lu baik ya? Baik. Kalau lu Val? Ya baik. Tapi orang bisa menilai lu loh. Kok lu gini sih? Kok lu begitu sih? Kayak pandangan orang gitu loh, Iya, negatif dulu. iya, betul. Padahal bagi lu itu baik. Iya, Mungkin bagi lu itu baik, tapi bagi orang belum tentu baik. Bisa kan? Bisa. sangat bisa. Sangat bisa ya. Ini pendapat gue ya, maksudnya kayak sebenarnya ya kalau kayak bahkan untuk penjahat aja juga mungkin merasa nggak apa-apa yang gue lakukan baik kok, maksudnya nggak salah gitu. Bahkan teroris juga mungkin merasa ini yang gue perjuangan ini sesuatu yang baik gitu, tapi kan di mata kita lu salah gitu. Iya, yang kayak gitu. Pasti kayak gitu. Salah. Nah, sekarang ngomong-ngomong salah. Nah, ini yang Tadi susah ada, nih. iya. Bener. Benar. Bagi lu ini bener ini seperti apa? Bener ini seperti apa di pandangan lu orang? Benar. Tadi kan baik ya. Sekarang kebenaran. Kalau benar tuh agak di atas level baik ya. Karena benar itu tergantung kita hidup di mana. Lihat peraturan yang ada di situ dulu. Ngomongin benar ya. Iya, Nah, secara kalau kita kan sama-sama Kristen lah ya. Berarti yang benar itu apapun yang tertulis di Alkitab. Itu sih Berarti menurut gua. secara rohani, kita ngomong Rohani. secara agamawi ya berarti ya. Kalau secara duniawi ya apa peraturan di situ atau lu di mana ada peraturan tertulis. Hitam di atas putih. Betul. Iya, betul. Kalau menurut lu Ya, sama? menurut gue benar itu tergantung kita lihat dari kacamata mana. Misalkan kalau kayak benar menurut menurut hukum ya kita lihat dulu dia kalau dia nggak ilegal ya berarti itu bisa dalam tanda kutip dibilang benar gitu. Tapi kalau benar dalam sisi rohani ya ngikutin Alkitab seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang nonton nggak cuma Alkitab aja ya, maksudnya Iya ya. Kitab setiap suci lah. setiap kitab suci bisa agama Hindu, agama Islam atau Iya. apapun itu maksudnya. Jadi sudah tertulis itu pasti benar. Betul, karena semua agama itu pasti satu tujuan sebenarnya, satu goals yang sama, ya.
Cuma kan caranya. penyampaiannya atau apapun bentuknya berbeda. Nah, kalau gue ngomong baik dan benar nih, kan tadi ada sebutan kalau apa tadi, kayak maling kayak gitu, Iya. maling gitu kan. Iya. Bagi kita yang menonton salah, bagi kita yang melihat apa yang dilakukan salah. Iya. Tapi ketika kita tahu kenapa dia nyolong misalnya, nyolong untuk nafkain atau cari duit untuk biayain neneknya atau Iya. orang tuanya, Iya. apakah Benar, itu benar. sesuatu yang salah? Salah, kita bilang caranya salah. Caranya salah. Tujuannya benar. Nah itu Bingung, kayak kan? kayak gitu gimana? Iya. Nah kayak gitu, Ya, kayak gitu. iya. Contohnya contoh kecil gitu aja. Iya. Menurut lu gimana, Pak? Setuju. Ya gue setuju itu kayak gitu benar. Jadi dia Caranya salah. Caranya salah tapi Tujuannya benar. Tujuannya benar gitu. Nah, itu kalau kayak gitu gimana? Tujuannya baik tapi caranya salah gitu. Iya, kalau Iya. kayak gitu gimana? Tetap salah. Menurut gue tetap Ya, salah. itu dia secara hukum ya salah. Nah, kita hidup di Gitu. gugat benar itu. Sekarang gua ada permisalan lagi nih. Susah nih, Val. Serius susah. Lu mau pakai orang tua lo apa orang tua gua? Aduh. Orang tua lu aja, Dok. Orang tua gua ya. Tapi lu harus bisa memposisikan sebagai gua tapi ya. Iya, iya, oke. Misalkan orang tua gua adalah seorang dokter yang melakukan hal ilegal, eksperimen buat subjek anak atau apapun itu bentuknya. Orang tua gua. Padahal itu kalau misalkan eksperimen itu gagal, mereka mengorbankan manusia, artinya ngebunuh dong. Iya, Iya dong. iya, iya. Kan tidak boleh membunuh secara hukum. Nah, saya lu anaknya. Gua anaknya nih, gua anaknya. Apa yang lu lakukan ketika lu tahu bapak lu melakukan eksperimen ilegal? Akankah lu laporkan ke pihak berwenang? Atau lu diemin karena lu anaknya? Jadi lu masih punya feeling, oh ya udah tuh bapak gua masih dibiayain orang tua gua. Atau berpikir positif, bapak gue masih berhasil eksperimen. Ya, atau mungkin begitu. Iya, Bapak gua masih berhasil nih karena tidak bisa meraih kesuksesan tanpa adanya pengorbanan. Heeh. Kalau gua sih dia gua nggak akan sih sampai melaporkan sih kayaknya enggak lah ya, maksudnya itu terlalu Ekstrim. terlalu ekstrim, kecuali memang dia udah eksperimennya tuh udah parah banget, tapi maksudnya udah sampai terlalu banyak korban jiwa tapi dia tetap ngelakuin terus. Oh ya, iya, itu kasusnya pasti- banyak korban jiwa, eksperimen dia gagal terus. Oh iya, berarti ya laporin. Walaupun itu bapak lu sendiri. Iya. Karena kalau misalkan nih ini pendapat gue ya. Kalau lu melakukan maksudnya lu respect sama orang tua lu hanya karena lu adalah anaknya orang tua lu. Maksudnya hanya karena hubungan genetik ya. Itu menurut gue ya, itu sudah udah termasuk nepotisme. Jadi kita misalnya, oh iya nih gue di pihak lu karena lu ada orang tua gue, itu secara langsung kita udah nepotisme tuh, kita sudah tidak objektif, itu menurut gue. Itu boleh setuju boleh nggak setuju. Ya itu pendapat. Nah, betul. Kalau menurut lu? Gue pasti nepotisme. Iyalah, maksudnya ya dia bapak gue dan apapun yang bokap gue kerjakan misalnya gitu ya gue support. Tapi kalau memang makan banyak jiwa ya lihat dulu. Kan kalau kita ngomongin detail ya, yang dikorbankan ini sudah tanda tangan kontrak ya. Iya. Sudah emang dia mau jadi eksperimen kan. Iya, betul. Itu kalau mau lihat sisi itunya. Cuma kalau secara garis besar gue akan tetap nggak ngelaporin lah. Di proyek-proyek dia, ngapain gue ikut campur? Kecuali gue ikut di dalam proyek itu. Berarti secara nggak langsung lu mengatakan ya udah urusan dia gitu. Iya, Gitu kan. Ya, Walaupun pantis gitu. walaupun orang nanti ngecap lu sebagai anak yang punya orang tua yang Pembunuh gitu. ya kasarnya Kasar ya. seperti itu. Ya, Nggak apa-apa. Apa? Tapi yang penting kan lu tidak merugikan orang lain juga Betul. ya. Tapi kalau lu bakal apa? Laporin. Kalau gue sebenarnya lihat kasusnya dulu nih. Maksudnya kalau gue sebisa mungkin ya gue ngasih tahu gitu, ini salah loh gini. Maksudnya kalau gue lebih ngerasa gini. Loh, papa kenapa sih maksudnya ngelakuin itu gitu. Kan maksudnya kalau misalkan aku nih dijadiin eksperimen sama orang lain gitu, papa perasaannya gimana gitu. Pasti nggak seneng kan. Terus kenapa papa maksudnya ngelakuin itu ke orang lain gitu. Berarti memposisikan diri dia sebagai subjek Iya, tes juga. maksudnya gitu. Kita harus lihat kalau gue sih gitu. Tapi kalau misalkan kayak masih terus berlanjut sampai parah banget sampai kayak udah Sampai jadi menurut gue udah buronan kelewatan batas, gitu kan. udah. Itu. Ya pasti ya kita nggak mungkin dong kita sengaja biarin orang lain jadi korban terus gitu. Tapi secara ini salah dong. Salah. Salah.
kalau memakan korban jiwanya salah. Salah kan? Iya, salah. Iya, apalagi jiwa. Kecuali mungkin ya tadi ya maksudnya dengan sudah ada kontrak. perjanjian kontrak, iya. perjanjian Saya itu. sebagai subjek untuk eksperimen sudah tanda tangan di atas materai lah. Heeh. Ya itu salah dia kenapa dia tantangan. Iya, Gua itu nggak salah mau. dia. Jadi kalau gua simpulkan sebenarnya baik dan benar itu relatif banget sih kalau secara duniawi ya. Iya. Iya. Tapi kalau secara agamawi rohani, Itu masih salah. benar itu hanya ada di kitab suci ya berarti ya. Kitab suci masing-masing agama sendiri. Tapi kalau baik relatif. Ya contohnya kayak tadi maling, belum tentu kita dia maling untuk diri sendiri. Mungkin buat biayain orang tuanya sakit atau apapun itu Iya, bentuknya. betul. Jadi kita tidak bisa memandang satu fokus tuh maling. Ya udah, Ya, perfect. benar ya. Efektif. Heeh. Makanya kan jangan pernah ngejudge sih sebenarnya, kayak kalau memang ada orang bersalah ya dibicarakan gitu. Kalau memang ada teman kita yang melakukan seperti itu ya misalnya nyakitin kita, tapi ya tujuan lu apa sih gitu. Paling nggak diomongin lah ya. Iya, kalau emang lu punya attitude yang baik sih berbicara baik-baik. Ya paling nggak kita hidup di mana kita tuh tidak merugikan orang lain sih. Iya. Ya nggak sih? Ya contohnya gini, kita punya teman kayak tadi ngerampok lah, Pak. Bohongin orang ratusan juta gitu ya kan. Terus kita tahu kita teman-teman kita nih yang ngelakuin gitu. Ya kan? Saya makanya kita ajak ngobrol, lu kenapa ngelakuin ini nih? Tujuannya dia bilang, gue butuh duit bro buat biaya rumah sakit bla bla Iya. bla bla. Ya harus kita mengerti ya. Terus kita nasihatin, jangan lupa itu. Ya cara lu salah, nggak gitu gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, kedepannya mungkin kita bantu support untuk dia memperbaiki apa yang udah dia lakukan. Betul. Karena menurut gua kalau misalnya kayak gitu kita laporin juga itu tidak menyelesaikan masalah Tidak dia menyelesaikan gitu. masalah. Tidak menyelesaikan masalahnya dia gitu. Dia Malah nambah tetap- masalah kayaknya. gitu. Malah sebenarnya makin kasihan kan gitu. Jadi sebenarnya menurut lu dunia pekerjaan yang sekarang lagi sedang lu hadapi menurut lu sama dunia pas kita zaman sekolah menurut lu berbeda jauh gak? Jauh. Jauh. Pak. maksudnya dan gue sekarang cuma berpikir gitu lebih wise gitu dalam memilih decision. Iya, karena Keputusan kita gitu. dituntut untuk bijaksana. Iya. Karena ketika lu milih sesuatu hal, contoh nih, dulu banget gue pas masa sekolah, gue anti banget sama orang rokok. Iya. Anti Lu banget. temen sama gua makanya. Dulu gak gitu lah, monyet. Dulu kan kita main futsal bareng. Ya main futsal. Main Di situ, futsal. Lu kan main basket, gue main volley. Mohon maaf nih, Dia main futsal. dia main futsal. Makanya lu gak temenan sama gua lu dong. Ya nggak temenan, ngobrol, cuma kan nggak deket. Karena kan emang klubnya beda sendiri, gue klub volley, lu basket, Iya, gitu iya. kan. Ya, tapi berbeda banget ya, maksudnya kayak kalau zaman sekolah kan, orang rokok nih pasti rusak kayak gitu-gitu kan. Iya. Iya. Kalau sekarang kayak kita melihat orang yang rokok tuh belum tentu rusak gitu loh. Iya, nggak usah ngejudge lah gitu. Iya. Intinya dunia itu bukan hitam putih gitu. Benar. Apakah orang bertato selalu orang rusak? Iya, nggak juga. Enggak juga. Iya. Ya pokoknya jangan pernah ngejudge lah Iya. kalau Pertanyaan gue gitu, describe yourself. Apa yang mau orang pandang dari seorang Valeri atau seorang BSM? Contoh, misalnya Val, misalnya, orang yang sekolah di ITB, misalnya contoh kayak gitu. Mau nge-mark lu sebagai apa gitu loh. Describe yourself coba. Gue pengennya sih dilihat orang sebagai orang yang pintar dan bisa dipercaya. Udah itu sih. Dipercaya berarti, Iya. pintar-pintar ya. Bisa dipercaya. Kenapa lu memilih seperti itu? Ya karena mau. karena trust itu mahal, Pak. Ya, benar. Orang nyari apa yang kita percayain mahal. Iya, benar. Susah lagi. Ya karena gue lihat juga gini loh, apa namanya? Ya betul katanya BSM, kepercayaan itu mahal. Nah terus ini bahasnya agak ke Alkitab dikit ya. Iya. Kalau kepercayaan tuh ibaratnya kayak si Yusuf lah. Si Yusuf. Iya Salah. benar Yusuf. Iya, Dipercaya. Yusuf. Dipercaya, iya. Betul, Dipercaya Yusuf. jadi Nah, ini. Yusuf itu sama dia Firaun. pertama kita dari apa namanya di tempat Potifar dia juga jadi kepercayaan. Terus di penjara juga dia jadi kepercayaan Kepala penjara. kepala penjara. Terus abis itu ya dia jadi kepercayaannya si raja Firaun gitu kan. Maksudnya itu adalah inilah kayak anak tangga gitu loh. Kita makin lama makin tinggi gitu. Bidang pekerjaan lu apa sekarang, Pak? Di lembaga keuangan gua. Oke, berarti kan dari tadi tuh step by step, Iya. ya. Apakah lu sudah melakukan yang untuk dipercaya itu?
ya gue sedang berusaha gitu. Cuma untuk mendapatkan kepercayaan orang itu kan maksudnya juga tidak mudah ya gitu. Untuk Kasih orang dong, kasih tips and triknya gitu, gimana bisa mendapatkan Kepercayaan. kepercayaan orang. Iya. Nah, itu Dalam juga. bidang pekerjaan lah, gitu loh, ruang lingkupnya. Ya itu kalau tips dari gue itu ya kita pertama kita harus punya integritas gitu. Jangan sampai kita bilang ke lu nih apa namanya misalkan yang ini contoh misalkan lu berbohong itu buruk gini tapi lu sendiri berbohong kayak gitu misalkan. Lu harus punya integritas gitu, maksudnya lu nunjukin kalau misalkan apa yang lu omongin sama yang lu lakukan itu synchronize gitu. Oh, intinya Sama, gitu. jadi pedoman juga. Maksudnya jangan lu ngomong jangan berbohong tapi lu sendiri berbohong gitu kan. Iya, betul. Ya, oke. Itu salah satu yang simpelnya sih kalau menurut gue kayak gitu. Ya, kalau gue bilang sorry itu saya nih, maksudnya orang yang ada di dalam tempat ibadah misalkan pelayanan atau misalnya jadi apapun itu ustadz atau apapun bentuk lah oke ya. Misalnya mereka pelayanan atau bentuknya, tapi belum tentu apa yang mereka lakukan di tempat ibadah di luar bersifat baik gitu loh, maksudnya Iya. yang lurus gitu. Iya, iya. Belum tentu ada Belum tentu. Iya. manusia tidak sesempurna itu kan Iya, maksudnya. betul. Pasti ada juga melengeng misalnya Betul. ngelakuin apa, entah Iya. rokok, entah apa, mungkin Iya. hal yang tidak mencoreng Iya, itu kan betul. sama kayak tadi lu bilang. Iya betul. Itu gue setuju banget. Jadi kalau misalkan jadi dulu ada dulu salah satu guru SMA juga dulu pernah bilang kalau misalkan kita membuat kesalahan sekali, kalau misalkan kita jatuh dalam kesalahan sekali itu adalah suatu kondisi. Tapi kalau kita terus-terusan dalam kesalahan yang sama, itu artinya itu adalah keputusan gitu loh. Jadi kayak tadi ya misalkan dia pelayanan di gereja gitu. Dia Enggak mesti gereja kan, maksudnya semua tempat Iya, ibadah lah. semua Semua tempat pelayanan. ibadah lah. Udah gereja, Takutnya gereja gua. takutnya menjurus banget kalau gereja Iya, ya. iya. Nggak, Ibaratnya kita dia lingkungannya orang dia gereja. pelayanan lah di situ lah. Terus maksudnya dia kan dalam tanda kutip kan pandangan orang kan, dia berarti dia pasti baik nih, dia anak Tuhan, anak Tuhan, ya. itulah rohani sekali lah gitu. Tapi maksudnya di luar juga dia kan bukan manusia yang sempurna, dia pasti pasti punya kesalahan, pasti dia juga berbuat dosa gitu. Cuma maksudnya kan kita lihat dulu, kalau berbuat dosa sekali dua kali ya nggak masalah, tapi kalau lu tiap hari lu berbuat dosa terus itu kan maksudnya kan itu kan Udah keputusan. iya itu kan Jadi kebiasaan itu tadi, juga jadi. Iya. Karena kan namanya manusia emang tidak luput dari dosa, tapi gimana caranya kita tidak terus-terusan betul terjun ke dalam lubang yang sama gitu loh. Enggak, maksudnya kan orang pengen lihat tuh sebagai apa kerjaan lu. Oh, kontraktor aja udah. Kontraktor sukses. ternama gitu ya. ternama. Iyalah. Kalau itu kan BSM kontraktor, kalau mau bangun rumah ya bisa. Boleh di kontak kali. boleh nih. Nanti ya nomor WhatsAppnya BSM di sini. Iya bisa ada kontaknya di sini. Ngomongin tadi kan bahas baik dan benar ya. Iya. Berarti kita hidup tuh ya mesti kayak gimana sih? Ya, tidak merugikan orang lain aja. Cuma gitu. Berarti kita cuma kerja, cari uang, makan, pulang, tidur dah. Ya, enggak That's sih. it. Enggak. Jangan kayak gitu sih sebenarnya. Terlalu monoton gak sih kalau kayak gitu? Kalau itu Iya. monoton. Ya, Nah, menurut tuh hidup yang benar tuh kayak gimana gitu? Apakah harus Menikmati hidup lu. caranya? Ya terserah cara orang kan masing-masing. Gue main game aja sebenarnya. Oh, lu main game. Ya, Misalnya orang misalnya, misalnya iya. salah satu bentuknya main Ya game. daripada ngurusin apapun politik apapun. Ya mending gue main game. Daripada gue ini gitu. kalau mau lebih rohani lagi ya kita jadi berkat buat orang lain. Ya, Nah itu kalau itu macam-macam tuh Salah satu bentuknya ada kayak gitu, main game. Kan Bagi main berkat. game juga banyak sekarang youtuber mereka buka amal kok, buka charity untuk tujuan amal. Ya, it's okay, it's fine gitu. Iya. Karena itu memberikan bantuan juga. Betul. Dan tidak merugikan orang kembali Makanya lagi. yang Valeri bilang menjadi berkat bagi orang lain. Iya, benar. Iya. Tergantung caranya sih. Jadi berkat itu nggak mesti yang kayak tadi ya, maksudnya lu charity harus kasih bayar berapa, lu bikin rumah sakit. Nggak bikin harus apa, selalu nggak nggak harus Tapi kalau selalu lu- nggak iya. har- nggak selalu harus cari itu bentuknya duit tuh juga nggak perlu kan. Nggak selalu. Menurut gue jadi berkat misalkan kayak lu udah lihat nih dia ngedown misalkan salah satu orang teman kita ngedown, terus dengan kita kasih senyuman aja menurut gue itu udah maksudnya bisa membantu kehidupan dia gitu mungkin. Support secara moral. Iya. Secara etika dan moral sih sebenarnya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman obrolan singkat hari ini. Thank you. See you next video. Bye bye. Sukses selalu. Sukses selalu tuh kata dia.